Mazmur 116 ayat 15. Firman Tuhan berkata di sini, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sekali lagi saya ulangi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Nah, ayat firman Tuhan ini selalu menjadi ayat emas bagi orang-orang yang sedang pergi ke acara duka atau ke rumah duka, baik itu hamba Tuhan, pelayan, pengerja, ataupun jemaat, baik juga setiap orang yang sedang berada di tempat duka atau rumah duka tersebut. Nah, ayat ini selalu muncul, tetapi kita harus tahu apakah ayat ini, ayat firman Tuhan ini atau perkataan firman Tuhan ini layak disampaikan di dalam setiap rumah duka. Ya. Kita harus paham makna atau isi arti yang sesungguhnya dari firman Tuhan ini, kepada siapa layak untuk disampaikan, siapa yang meninggal ataupun wafat. Ya, kita harus tahu bagaimana kehidupan orang tersebut selama dia hidup atau sepanjang hidupnya sebelum dia meninggal. Baru kita berani menyampaikan ayat firman Tuhan ini dalam Mazmur 116 ayat 15 ini. Jadi tidak boleh sembarangan. Ini hanya berlaku kepada orang tertentu yang wafat ataupun meninggal. Nah, kita mau belajar siapakah yang dimaksud di sini, yang dikasihi Tuhan, yang berharga kematiannya, yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa. Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya ulangi lagi Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya adalah orang yang berpegang kepada perintah Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dialah orang yang berharga, yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Jadi ketika orang yang berpegang kepada perintah Tuhan dan melakukannya selama hidupnya, lalu dia wafat, lalu dia meninggal, nah maka ayat firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 5 ini, ayat 15 ini layak ya disampaikan di rumah duka. Ya. Orang yang sudah wafat tadi, yaitu orang yang selama hidupnya atau semasa hidupnya dia berpegang kepada perintah Tuhan dan melakukannya. Nah, karena orang inilah yang dikasihi Tuhan. Jadi yang dikasihi Tuhan, yang berharga di mata Tuhan, yang dimaksud dalam Mazmur 116 ayat 15 ini adalah orang yang berpegang kepada perintah Tuhan dan melakukannya selama hidupnya. Dialah yang dikasihi Bapa, dialah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan kematiannya, ketika dia mati, meninggal, wafat, maka dia berharga di mata Tuhan. Jadi bukan bagi setiap orang, asal ada orang yang meninggal, asal ada orang yang wafat, maka ayat Mazmur 116:15 ini layak untuk disampaikan. Bukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
nanti kita jadi orang pembohong. Ya, misalnya ada orang yang wafat, ada orang yang meninggal. Nah, sementara orang yang wafat, yang meninggal ini selama hidupnya tidak berpegang kepada perintah Tuhan dan tidak melakukan perintah Tuhan. Lalu dia meninggal. Nah, lalu seorang hamba Tuhan ataupun pelayan dan sebagainya ya datang ke rumah duka lalu menyampaikan ayat ini. Ya, apakah layak? Apakah sesuai? Tidak sesuai. Sama dengan orang tersebut berbohong dan menipu orang-orang yang ada di rumah duka itu. Ya. Jadi ketika kita di rumah duka menyampaikan kata-kata penghiburan dengan menggunakan ayat firman Tuhan, maka gunakanlah ayat firman Tuhan yang sesuai, supaya saudara tidak menjadi pembohong dan penipu. Masa saudara datang ke rumah duka melakukan penghiburan, sementara orang yang mati ataupun yang wafat tersebut selama hidupnya tidak pernah berpegang kepada perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, hidupnya sehari-hari berdosa, bahkan selalu senantiasa melanggar perintah Tuhan, tidak mau berpegang kepada perintah Tuhan. Lalu ketika dia meninggal, saudara sampaikan Mazmur 116 ayat 15 ini. Nah, itu saudara berbohong dan menipu. Ya, jadi berhati-hati menyampaikan setiap firman Tuhan sebagai kata-kata penghiburan di dalam setiap rumah duka. Harus menempatkan firman Tuhan pada tempatnya, harus sesuai, jangan sembarangan, supaya saudara tidak menjadi penipu, pembohong di hadapan Tuhan.